Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat, kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Saya di sini menyampaikan materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Memahami amalan soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 2-3 ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh atau amal kebajikan, 3 saling menasihati dan kebenaran, 4 juga sama menasihati yang untuk kebenaran. Kata amal soleh dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal nasional Al-Quran serta Al-Husna. Keimanan harus dibuktikan dengan amalan soleh, dan amalan soleh dibuktikan dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari amal soleh adalah amal syariah, yaitu amal yang mendapatkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu amal akan sah jika memenuhi syarat berikut. Amalan soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Amalan soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh itu hendak dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Allah. Amalan soleh ada tiga macam, yaitu amalan soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah salat, jajat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Amalan soleh terhadap manusia yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Amalan soleh terhadap lingkungan amal yaitu menjaga kelestarian amal. Contohnya adalah membuat samoa pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Ada suatu amal kebaikan yang disebut amal jariah. Amal jariah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Yang kedua, manfaat beramal soleh diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan petunjuk, diberi kehidupan yang baik dan layak, dihapuskan dosa-dosanya, dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Yang ketiga, berbaik sangka atau suudzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lawan dari suudzon adalah suudzon atau buruk sangka. Berbaik sangka ada 3 macam, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersabar atas semua cobaan? Allah Subhanahu wa taala tidak bertujuan menyakiti hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan, dan kesabaran. Berbaik sangka kepada diri sendiri. Seorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras.
Berbaik sangka kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, manfaat bagi baik sangka. Hidup menjadi tentang dan optimis. Yakini bahwa terdapat hikmah di baik segala penderitaan dan kegagalan, membentuk pribadi dan yang tangguh, menjadi seorang teguh mandiri sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain, menjadi seorang kreatif menyebabkan seorang tidak mudah putus asa, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik, terhindar dari penyelesaian dalam hubungan dengan sesama, selalu tenang, senang, dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Sekian dari saya, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurangnya Robin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.